Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah rahasia orang yang selalu tampak bahagia? Apakah mereka tidak pernah punya masalah? Tentu saja punya, tapi mereka punya satu hal yang itu membuat diri mereka beda dengan orang lain, yaitu mindset anti drama yang akan kita bahas dalam video ini. Selamat datang dalam perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati dengan mengubah cara kamu berpikir. Mindset anti drama itu bukan berarti Anda tidak boleh emosi atau anti dengan emosi, bukan. Justru sebaliknya. Ini berarti Anda tidak membiarkan masalah kecil menjadi besar, tidak membiarkan emosi negatif mengendalikan diri Anda, dan fokus kepada solusi daripada meratapi sebuah masalah. Ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jernih dan lebih rasional. Mindset anti drama adalah tentang mengambil kendali atas pikiran dan emosi kamu. Ini tentang memilih kebahagiaan daripada terjebak dalam drama yang tidak perlu. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang mindset anti drama, mari kita bahas mengapa drama itu begitu menarik bagi sebagian orang. Yang pertama adalah perhatian. Drama itu seringkali menjadi sesuatu atau menjadikan sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Orang-orang yang suka drama, orang-orang yang suka dengan drama itu mungkin merasa tidak diperhatikan jika tidak ada masalah yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, validasi, pengakuan. Drama itu bisa memberikan validasi secara emosional. Ketika orang lain bersimpati dengan masalahmu, dari situ kamu merasa didengar dan merasa dipahami. Yang ketiga, pengalihan. Drama itu bisa menjadi pengalihan dari masalah yang lebih besar. Alih-alih menghadapi atau menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, tapi ada fokus kepada drama kecil yang itu lebih bisa Anda kendalikan. Yang keempat, kebiasaan. Drama itu bisa menjadi kebiasaan jika kamu itu terbiasa bereaksi secara berlebihan terhadap segala sesuatu dan sulit untuk mengubah kebiasaan itu. Yang nomor 5 adalah identitas. Bagi sebagian orang itu drama merupakan bagian dari identitas diri dia. Mereka merasa bahwa kalau misalkan tidak ada drama, hidup mereka itu rasanya membosankan. Nah, di sini saya akan merangkum ada beberapa ciri-ciri orang itu yang suka dengan drama. Apakah ini nanti termasuk kamu atau ada teman kamu yang terdapat dalam beberapa ciri-ciri yang nanti akan saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah melebih-lebihkan sesuatu. Mereka itu seringkali cenderung melebihkan masalah kecil menjadi masalah besar. Mereka seringkali membesar-besarkan masalah. Mereka seringkali masalah yang sebenarnya itu kecil, masalah yang sebenarnya itu bisa segera diselesaikan, tapi dia memilih untuk membuat itu lebih besar, sehingga nanti masalahnya semakin kacau dan semakin gak karu-karuan. Melebih-lebihkan. Yang kedua, mencari perhatian. Mereka itu selalu mencari cara bagaimana caranya dirinya diperhatikan orang lain, entah itu di story, WA story, di IG story, entah itu buat apapun itu. Intinya adalah mereka suka kalau diperhatikan oleh orang lain. Mereka suka kalau banyak orang lain yang empati atau mungkin mendukung dirinya. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Mereka selalu menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka hadapi. Mereka selalu mengkambing hitamkan mungkin orang lain atas masalah yang sedang mereka hadapi. Yang keempat, biasanya itu mengeluh terus-menerus. Mereka sering sekali mengeluh atas segala sesuatu yang menimpanya. Entah itu kecil, entah itu besar. Pokoknya mereka sering mengeluh. Apapun yang diterima, apapun yang dihadapi, apapun yang dijalani, itu mereka banyak mengeluh, kurang bersyukur. Yang kelima, menyebarkan gosip. Menyebarkan berita-berita gosip atau hoak kepada orang lain dengan tujuan adalah mereka mencari pengikut.
mereka mencari orang yang banyak untuk lebih percaya dengan ceritanya, untuk lebih masuk ke dalam cerita dramanya, yang akhirnya nanti akan menciptakan konflik baru di dalam masalah itu sendiri. Yang keenam, korban. Nah, ini mungkin kamu pernah kenal atau dengan siapalah teman kamu atau siapa yang pernah kamu kenal, mereka tuh selalu merasa dirinya sebagai korban. Mereka selalu merasa dirinya sebagai orang yang tersakiti gitu atas orang lain. Yang ketujuh, sulit memaafkan. Karena dia tadi sudah banyak alasan-alasan atau ciri-cirinya, di terakhir ini biasanya dia sulit memaafkan orang lain, dan dia selalu dendam. Apapun yang dilakukan orang lain, itu dia merasa dirinya yang selalu benar. Tidak ada kata maaf gitu baginya. Kira-kira dari 1 sampai 7 ciri-ciri yang sudah saya rangkum, ada nggak di dalam diri kamu atau mungkin orang yang sudah pernah kamu kenal yang ada di dalam salah satu daftar tadi? Kalau iya, berhati-hati loh. Kalau iya, tolong batasi antara atau kurangi untuk mengobrol masalah pribadimu dengan orang itu, karena itu merupakan ciri-ciri orang yang suka dengan drama. Sekarang akan saya beritahu bagaimana langkah-langkah kita membangun mindset anti drama di dalam kehidupan kita agar kita lebih baik, agar kita menjadi orang yang lebih elegan, agar kita menjadi orang yang tidak ikut sana sini. Ada beberapa langkah yang nanti bisa kamu lakukan. Yang pertama, sadar diri. Kenali pola pikir Anda atau kenali pola pikir kamu yang itu nanti bisa memicu terjadinya drama. Apakah kamu cenderung melebih-lebihkan masalah? Apakah kamu suka mencari perhatian? Sadari kebiasaan buruk kamu. Pada saat kamu merasa diri kamu itu senang mencari perhatian, senang untuk membesar-besarkan masalah, itu hilangkan. Meskipun bagi yang sudah terbiasa itu biasanya sulit untuk menghilangkan itu. Yang kedua, ubah perspektif atau ubah sudut pandang, ubah cara pandang kamu. Cobalah untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang lain. Apakah masalah yang Anda hadapi itu benar-benar sebesar seperti yang Anda bayangkan, atau itu hanya tambahan atau bumbu-bumbu atau mungkin gosip-gosip dari orang yang tidak tahu masalahnya sehingga membuat masalah Anda besar. Cari inti masalahnya apa, coba pandang dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, fokus pada solusi. Kebanyakan pada saat kita punya masalah itu yang kita fokuskan adalah masalahnya, sampai-sampai kita lupa mencari solusi, atau sampai-sampai kita tidak pernah memikirkan solusi itu. Yang kita pikirkan hanya masalah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki situasi? Jangan hanya menyalahkan orang lain. Yang keempat adalah kelola emosi Anda, kelola emosimu. Kebanyakan kalau orang punya masalah itu emosinya tidak terkontrol, emosinya tidak terkendali, dan itu wajar. Tapi pada saat kamu sudah melihat video ini, mulai sekarang pada saat kamu merasa punya masalah, coba kelola emosimu. Belajarlah untuk mengelola emosimu dengan sadar dan bijak, dan jangan biarkan emosi negatif itu mengendalikan pikiranmu, mengendalikan dirimu. Caranya bisa kamu mungkin tarik napas dalam-dalam atau tenangkan diri kamu ke tempat yang sepi dan sadari apa yang sedang terjadi. Yang kelima adalah hindari paparan drama. Hindari orang-orang suka drama. Batasi waktu Anda di media sosial. Jangan semua masalah pribadimu, masalah yang itu menjadi privasimu, kamu umbar di media sosial. Nanti orang-orang yang suka drama akan senang tuh pada saat kamu mengumbar privasimu di media sosial. Itu bisa menjadi bahan bagi mereka, bahan untuk sebar gosip. Jadi batasi itu. Yang ketujuh, maafkan. Karena apa? Pada saat kita mempunyai rasa dendam, itu sebenarnya akan merugikan diri kita sendiri. Memang sulit untuk memaafkan orang yang sudah pernah salah kepada kita. Tapi pada saat kita belajar untuk itu, pada saat kita belajar untuk memaafkan, nanti lama-kelamaan diri kita akan plong, diri kita akan bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang itu nanti akan lebih membuat diri kita lebih berkembang daripada menyimpan dendam yang tidak ada ujungnya. Lebih baik hindari, tinggalkan. Dari beberapa yang saya sampaikan,
Pada saat nanti kamu sudah bisa melakukan apa yang tadi saya sharingkan di atas, ada beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Kamu lebih bisa bahagia, kamu lebih bisa tenang, kamu lebih bisa produktif, kamu lebih bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, dengan rekan kerjamu, dengan sahabatmu, dengan orang-orang yang kamu temui, dan kamu bisa mendapatkan atau memperoleh kesehatan yang lebih baik. Mindset anti drama ini adalah kunci untuk membuka kebahagiaan sejati, ketenangan sejati. Ini adalah salah satu pilihan untuk hidup kamu lebih tenang, lebih bahagia, tentunya lebih bermakna daripada hari-hari sebelumnya. Mulailah membangun mindset anti dramamu sekarang juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Bagikan video ini ke teman kamu, atau berikan video ini kepada teman kamu yang mungkin suka dengan drama, suka dengan hal-hal yang berbau drama, suka membesar-besarkan masalah. Bagikan video ini, atau mungkin kamu salin linknya, kamu buat story, nanti mereka akan tertampar secara sendirinya. Dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.